Udah diseleksi? Kok belum? Jadi ngapain dari tadi duduk di sana panitianya ini? Ngumpulin doang. Oh, baca dulu. Masya Allah. Yang sesuai dengan tema baru dikirim ke sini. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah, minum dulu jamaah. Alhamdulillah. Ana mau pergi kajian. Tapi mentok sama pekerjaan. Kadang istri lebih pentingkan pekerjaan ana daripada ana pergi kajian. Tolong masukannya Ustaz, apa yang harus ana lakukan? Udah. Masya Allah. Siap, ini udah juga. Apa masukannya coba? Ya, antum perlu duduk sama istri. Menimbang antara kajian dengan pekerjaan. Kalau bekerja dapat apa, kalau kajian dapat apa. Kemudian kajian itu juga tidak selalu. Karena antum juga punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anak. Maka dengan menyampaikan kepada istri alasan-alasan kita perlu hadir kajian. Ahibati fillah, antum hadir ini disaksikan sama malaikat-malaikat Allah. Bukan hanya disaksikan, mereka turut hadir di sini. Rahmat Allah itu meliputin majelis ini. Sakinah itu Masya Allah datang jamaah. Dan yang terpenting dari itu, orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu disebut-sebut sama Allah Azza wa Jalla. Fulan hambaku hadir. Tahu kenapa Allah suka membanggakan kita di hadapan malaikatnya? Karena malaikat itu sempat negatif thinking terhadap kita. Sempat malaikat ketika Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi, akan menumpahkan darah di sana. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami bertasbih menyucikan engkau ya Allah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Oleh karena itu ketika datang majelis ilmu, malaikat turun, Allah menyebut-nyebut, tuh hamba-hambaku lihat tuh. Yang kau dulu berpikir mereka akan menumpahkan darah, membuat kerusakan, mereka datang kajian. Mereka menyebut namaku di sana. Ketika Arafah, bagaimana Allah membanggakan hamba-hambanya di padang Arafah. Di depan malaikat-malaikat, tuh lihat tuh hamba-hambaku. Yang dulu mereka mengatakan, apakah engkau akan menciptakan manusia membuat kerusakan? Enggak, ini loh hamba-hambaku. Allah banggakan. Maka duduk sama istri. Untuk merubah mindset dia, kita datang kajian untuk apa sih? Sebagian orang berpikir ngabisin waktu, ngapain sih datang kajian? Padahal di situ kita mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ketika suami istri derajat surganya berbeda. Misal surga suami lebih rendah dari surga istri. Maka bagaimana kau Ustaz? Apakah surga suami akan mengikuti surga istrinya atau sebaliknya? Masya Allah. Ini ada orang-orang yang melihat kadang-kala ibadah dia kurang dibanding istrinya. Maka kalau antum kurang ibadahnya, lebih banyak istrinya, antum berusaha untuk memberikan arahan kepada istri. Istriku, engkau usahakan sholat duha, supaya antum dapat pahala sholat duhanya dia. Engkau usahakan ngaji satu hari satu juz ya. Insya Allah. Jamaah, ad-dalu alal khairi kafa'ili. Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan seperti orang yang mengamalkannya. Berusaha antum untuk menjadi pemimpin benar-benar. Katakan istriku, mungkin aku nggak bisa satu juz satu hari ya. Karena aku banyak pekerjaan. Engkau lah yang baca satu juz. Kemudian tadi bicara sholat, ibadah. Terus usahakan sang suami itu benar-benar memberikan arahan kebaikan kepada istrinya.
Namun bagaimana nanti kalau ternyata memang setelah ditimbang amalannya, istri lebih tinggi daripada suami. Kata Allah Azza wa Jal, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Allah Azza wa Jal mengatakan, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti dengan anak keturunan mereka yang beriman, maka kami akan gabungkan mereka pada hari kiamat nantinya tanpa mengurangi amalan yang lebih tinggi. Nggak dikurangin karena suaminya di bawah, istrinya di tinggi, akhirnya istrinya yang turun. Enggak. Yang naik siapa? Yang di bawah naik ke atas. Jadi insya Allah jangan takut. Makanya jangan salah pilih istri. Ada beberapa ikhwan yang nggak pede kalau menikah dengan wanita yang secara ilmu lebih tinggi dari dia. Manfaatkan ini sebenarnya untuk jadi bagian untuk mendidik anak-anak antum. Cari memang perempuan yang baik banget sudah. Nggak usah anak cari yang biasa-biasa aja karena anak masih biasa-biasa aja. Jangan. Cari yang terbaik jemaah. Tapi yang siap menerima kekurangan antum. Masya Allah. Ini pertanyaannya panjang semuanya jemaah. Izin bertanya Ustaz. Anak ikhwan. Usia 26 tahun. Alhamdulillah saat ini ana siap untuk menikah. Namun ana bingung dalam memilih akhwat yang akan ana jadikan istri. Sebab ana pernah menyimpan rasa kepada teman ana semenjak masa kuliah. Namun teman ana semasa kuliah tersebut agamanya biasa saja. Bahkan masih jauh dari mengenal sunnah. Mohon nasihatnya Ustadz. Apa ana maju dan menyatakan perasaan ini, atau ana sirnakan saja perasaan ini dan memilih akhwat yang baik agamanya dan sudah mengenal sunnah. Sebab ana takut ketika ana jatuh cinta kepada akhwat yang belum mengenal sunnah, itu hanya sekedar nafsu belaka. Sebab saat jatuh cinta ana belum mengenal sunnah. Allahu Akbar. Wallahi jamaah benar kalau orang sudah jatuh cinta itu berat. Nabi SAW mengatakan lam yura lil mutahabaini mithlan nikah. Nggak pernah dilihat ya orang yang saling mencintai yang kemudian menyempurnakan cintanya itu dengan menikah. Tapi gimana perempuan ini belum kenal sunnah. Jauh pendidikan agamanya. Maka abaikan aja cinta itu. Antum cari perempuan lain. Gak bisa Ustaz. Antum tahu yang namanya Majnun Laila. Majnun Laila itu dikatakan orang gilanya karena cinta sama Laila. Dan dia gak mau dikatakan gila. Ada orang gila mau dikatakan gila? Nggak ada. Ini mabuk cinta. Dia itu kalau lewat perkampungannya Laila, dia ciumin tembok-tembok itu coba. Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa mahabbul jidar syaghafna qalbi. Aku mencium tembok yang ini dan tembok yang itu, jangan dibilang gila ana lo. Ana itu enggak cinta sama tembok. Tapi hubbu man sakanat diyar. Ana cinta dengan yang pernah tinggal di tembok-tembok ini coba. Oh gila memang orangnya. Ya itu Majnun jemaah. Tapi gak mau dikatakan gila dia jemaah. Supaya kalau sudah cinta kayak gitu. Maka anda lihat antum sepertinya enggak. Antum hanya punya rasa. Punya rasa. Belum sampai tingkatan Majnun. Dan rasa itu bisa hilang ketika antum mengabaikan. Yang jadi masalah antum punya rasa. Antum jadi follower dia di Instagram. Bener, kepingin lihat lagi ngapain dia hari ini ya Masya Allah. Enggak, antum benar-benar hilangkan. Sehingga cinta itu benar-benar hilang nantinya. Bisa? Mungkin. Jangan dikatakan enggak bisa hilang. Bisa hilang. Dan orang-orang sudah membuktikan. Ini yang ada di sini apakah semua menikah dengan orang yang mereka cintai? Enggak.
Hanya saja kalau ketemu dengan orang yang pernah dia cintai, kadang-kala dia kikuk. Ya Allah, jadi istrinya fulan dia, Masya Allah. Nggak apa-apa dia jadi istrinya fulan. Karena cinta itu tidak harus memiliki. Jadi biar dia jadi istrinya orang jamaah, dan alhamdulillah mudah-mudahan disinilah usahakan antum mencintai seseorang karena Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi dikatakan antum mencintai dia karena dia cantik mungkin, karena dia ya macam-macam. Tapi berusaha untuk mencari perempuan yang agamanya baik. Jangan katakan Ustadz, ana siap untuk memperbaiki istri ana Ustadz. Siap gimana? Antum siap nggak meninggalkan rumah? Bikin pesantren 1 tahun sama istri? Enggak, antum cuma kumpul sama istri. Kita nih para laki-laki, berapa jam kumpul sama istri jemaah? Sebentar loh jemaah. Maka nasihat ana buat yang menikah dengan perempuan yang belum soleha, yang agamanya masih kurang, jangan ditinggal istrinya. Karena ada yang dia kerja di Batam, umpamanya kerja di mana, istrinya belum bener loh antum tinggal dia. Maka perbaiki istrinya ini. Dengan cara apa? Ya bismillah. Antum tiap hari berangkat kajian sama dia, duduk sama dia, ngaji sama dia, sampai dia menjadi perempuan yang soleha. Insya Allah. Wallahi jamaah ada, nggak bisa dipungkirin. Ada kisah perempuan di Swiss. Mu'allaf dia nih jamaah. Lakinya ini nikahin dia ya karena nafsu lah. Tapi dia nggak mau, tetap dia minta istrinya masuk Islam. Masuk Islam istrinya. Masuk Islam dan istrinya belajar Islam. Belajar, ngaji. Sampai beberapa tahun dia gugat suaminya cerai. Enggak. Kenapa? Aku nggak mau dapat suami yang sholatnya bolong-bolong, kata dia. Padahal awalnya dia nggak sholat. Maka bisa, mungkin itu terjadi, cuma butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Sikap saya sebagai istri dalam menghadapi suami yang tidak mau sholat berjamaah di masjid dan sering pulang sampai pagi tanpa tahu alasan apa yang dikerjakan. Mohon penjelasannya Ustaz. Subhanallah jamaah. Mungkin suaminya sholat tahajud di masjid. Nurul Iman sampai pagi. La haula wa la quwata illa billah. Apa sikap istri? Iya. Istri perlu memberikan nasihat kepada suaminya. Karena ingat tujuan pernikahan adalah sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jadikan pasangan hidup kita kawan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berikan nasihat kepada suaminya. Tapi tolong istri kalau ngasih nasihat suami ini jangan seperti guru ngasih nasihat muridnya. Suaminya pulang pagi, jangan kasih nasihat waktu itu, nggak masuk. Maka biarkan dia ngantuk, dia mau tidur, dia biarinlah. Tapi nanti ketika makan siang atau sore hari, sampaikan bang, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan bang. Apa kata dia? Aku kepingin kita ziarah kubur ya bang. Nggak apa-apa jemaah, ziarah kubur, ajak nih suaminya ziarah kubur, biar ingat sama mati dia. Datang ke sana ke kuburan, nih bang, ini kuburnya bapaknya abang nih, mati di sini. Ini pamannya abang mati di sini. Nih bang lihat bang, kita bentar lagi nyusul mereka bang. Supaya ingat dengan kematian. Wallahi jamaah ada orang-orang yang jauh dari akhirat karena memang lingkungan dia adalah dunia. Di kantor ketemu sama sahibnya bicara tentang dunia. Mobil, motor, apalah. Nanti sampai ke teman yang selanjutnya juga urusan dunia, urusan perempuan yang dibicarakan. Maka perlu mengajak suami. Datang ke kuburan. Kemudian dari sana mau malam-malam ngomong sama suami, bang kita makan malam yuk di luar yuk, kata dia. Ya bismillah, mungkin suami mau kali dia makan malam. Berangkat bang yuk, tapi berangkat sebelum maghrib bang, kita sholat di Nurul Iman, sholat maghribnya. Diajak. Jadi kadangkala ada orang itu yang dipaksa untuk dapat hidayah. Tapi istri kan nggak bisa dia dengan menyuruh ya. Tapi dia lebih kepada memohon kepada suaminya.
Semoga suaminya dapat hidayah.